Ya, kita lanjutkan kembali berdiskusi dengan Bung Aska dan Bung Frits, termasuk juga Bung Lakaseng. Saya ke Bung Aska. Bung Aska, apakah Anda juga mencium bahwa kemudian ada intensitas bansos yang secara program ya diperbanyak dalam tahun politik karena prakteknya ini menjadi narasi yang diperbincangkan? Bung Aska? Kembali tadi yang saya sampaikan ya, suara saya terdengar? Ya, terdengar. Silakan, Bung. Oke, ya. Seperti yang saya tadi sampaikan ya, bahwasannya sebetulnya kan bansos ini merupakan sebuah pertanggungjawaban pemerintah. Artinya kapanpun sebetulnya bisa saja dilaksanakan. Namun memang hal yang menjadi catatan ialah terkait dengan tadi saya setuju waktu seperti ya. Ini adalah waktu-waktu yang justru rawan, yang kita juga belum tahu apakah penilaian masyarakat itu akan bersifat positif ataupun negatif. Namun dalam prinsipnya bahwa kita harus tetap menagih janji pejabat-pejabat negara untuk memastikan bahwa mereka bekerja dengan atau sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada. Artinya harus bersifat netral, kemudian juga harus tepat sasaran dan lain sebagainya. Jangan sampai program ini justru lebih dipolitisasi. Nah, yang menjadi kalau dalam posisi ini kan serba sulit juga kalau dikatakan bahwa bansos memang diberikan untuk menolong rakyat, untuk membantu rakyat menjadi jaring pengaman mereka di masa-masa sulit. Bagaimana Anda menilainya? Apakah kemudian dengan argumentasi bahwa bansos bisa dipolitisasi, maka kemudian hak rakyat bisa dikorbankan begitu saja? Ya, pastinya ya. Kalau misalnya kita menggunakan teori yang disampaikan oleh Mada Sukmajati dan Aspinal bahwa salah satu bentuk dari politik uang adalah pork barrel politik seperti itu ya, program-program pemerintah yang justru dipolitisasi oleh pasangan atau calon tertentu seperti itu. Itu yang kita tidak inginkan seperti ya. Kita bisa melihat bahwa seorang pasangan calon itu bisa menang secara legal. Namun yang menjadi catatan, apakah menang itu didukung oleh respon publik yang positif seperti itu, legitimasi publik yang positif. Nah, itu yang kita inginkan, bahwa hasil dari proses pemilihan nanti itu juga didukung oleh legitimasi politik dari publik itu sendiri. Jangan sampai, ini mungkin catatan bagi Pak Frits dan Pak Yusuf ya, baik tim pasangan nomor urut 2 ataupun nomor urut 3, harus tetap sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada. Jangan sampai publik menganggap bahwa kemenangan baik nanti mungkin pasangan nomor urut 1, 2 ataupun 3 itu juga tidak didukung dengan proses yang baik dan benar, dan legitimasi itu yang sangat mahal. Bung Frits, tanggapan Anda? Ya, kita harus sepakat dulu ya pertama ya, sepakat bahwa bansos tersebut adalah sebuah kebijakan pemerintah yang sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir, dan itu sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan itu sudah disetujui oleh partai politik melalui persetujuan anggaran. Itu yang harus kita sepakati terlebih dahulu, dan itu sudah disepakati. Dan yang kedua adalah terkait dengan kenapa saat bansos itu diberikan. Kan kita harus bisa melihat bagaimana situasi kondisi sekarang. Curah hujan yang semakin bertambah, di beberapa daerah juga sedang dalam posisi panen yang sedang bermasalah. Itu adalah sesuatu yang sebuah realitas yang harus kita sama-sama kita bantu. Dan tentu saja kami juga mengajak teman-teman sekalian untuk bagaimana kita ingin semua menang secara terhormat, Bung Abraham. Jadi pada saat kami ingin menang secara terhormat, tentu saja cara-cara yang benar itu akan dipergunakan dalam proses kampanye ini. Saya ke Bung Lakaseng. Silakan Bung, tanggapan Anda. Ya, ini bansos ini menjadi kecurigaan paling besar untuk dipolitisasi, karena memang tidak bisa dipisahkan dari salah seorang kontestannya adalah anak presiden sedang menjabat. Dan kemudian bansos ini digalakan ketika mau pencoblosan, sementara tidak ada krisis moneter seperti 98. Turun langsung bagi-bagi beras, padahal ada mensosnya. Ini menjadi kecurigaan kita semua. Ini adalah satu usaha untuk mengasosiasikan ya bahwa bansos ini adalah kebaikan presiden, dan ingat loh bahwa presiden itu punya anak yang sedang menjadi peserta kontestan sekarang.
saya melihat ada usaha untuk mengarahkan ke arah itu, dan itu terkonfirmasi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Zulkifli Hasan yang juga ramai sebelumnya. Jadi di situ masalahnya, dan menurut saya ini memang adalah pemanfaatan atau manipulasi kesadaran masyarakat kita yang memang tidak beruntung secara ekonomi, karena bansos ini paling empuk dipakai untuk dipolitisasi karena dampaknya langsung dirasakan oleh penerima. Misalnya beras itu langsung bisa dimasak dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat kita, dan orang di desa kalau ada orang memberi bantuan dan itu sudah masuk ke dalam tubuhnya, itu pasti dia akan merasa berutang budi. Itu kultur masyarakat kita di kelas menengah ke bawah. Jadi ini yang sedang dimanipulasi. Bung Abraham, kalau Bung Abraham, saya hanya mau menambah sedikit yang disampaikan oleh Bung Yusuf, bahwa anggaran APBN ini kan dulu kan diusulkan oleh Menteri Sosial. Menteri Sosial itu kan tadi sebagai disampaikan oleh Bung Yusuf adalah merupakan anggota partai yang pendukung paslon 3. Jadi juga harus bisa kita lihat bahwa secara desain bahwa persoalan bansos ini bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba, tetapi ada sebuah tindakan-tindakan administrasi negara yang sudah disetujui secara bersama-sama. Tanggapan Anda terakhir karena waktu kita sangat terbatas, Bung Yusuf Lakaseng. Ya, masalahnya memang itu program Kementerian Sosial, menterinya Ibu Risma. Nah, saya melihat bahwa akhir-akhir ini Ibu Risma seperti dilumpuhkan gitu loh, mengalami disfungsi sehingga tidak berfungsi sama sekali. Sekarang yang berfungsi sebagai Menteri Sosial ada Presiden langsung. Ini menjadi kecurigaan kita. Ada apa ini Presiden turun bagi-bagi beras, padahal kontestannya bukan Presiden. Baru kita sadar, oh iya ada anak Presiden rupanya. Ada usaha asosiasi itu ke arah sana. Dan itu yang kita sayangkan, karena itu mendowngrade marwah Presiden yang seharusnya berdiri di atas semua kontestan politik, malah menjadi partisan, bahkan tim sukses. Itu yang kita sayangkan ya. Sayang sekali ya waktu kita. Tapi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak semua. Bung Aska, Bung Frits, dan juga Bung Yusuf Lakaseng sudah hadir dan berdialog.